Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermajelis kembali. Sore ini kita akan membahas terkait kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Ya, hadirin, perhatian Al-Quran terhadap kepemimpinan sangat besar hingga kita mendapati nanti banyak terminologi terkait dengan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan wajib adanya sehingga Majelis Ulama Indonesia menyatakan golput itu haram, gitu ya. Kenapa? Karena memilih pemimpin itu wajib. Dalam kaidah usulah dijelaskan bahwa malayatimul wajibu illa bi fahuwa wajib, ya. Jadi kewajiban itu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Ya, jadi kalau kita kembali pada segala kewajiban, kalau kita kembali pada tegaknya keadilan, itu bermula dari sebuah kepemimpinan, maka keadilan wajib ditegakkan ini dia tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya kepemimpinan. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwasanya al-Islamu lan taqum, Islam itu tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa berdiri kokoh illa bil imamah, kecuali dengan kepemimpinan. Wal imamatu lan takhlud illa bil Islam, dan kepemimpinan itu tidak akan bisa langgeng, tidak akan bisa terus kecuali dengan cara-cara Islam. Nah, hadirin, pada sore ini kita akan bahas 3 hal dalam Al-Quran terkait yang pertama adalah terminologi imamah dalam Al-Quran atau terminologi kepemimpinan dalam Al-Quran. Yang kedua, dasar-dasar kepemimpinan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah karakteristik pemimpin dalam Al-Quran. Nah, hadirin, terkait dengan terminologi kepemimpinan dalam Al-Quran, kita mendapati ada beberapa istilah yang disebut oleh Al-Quran terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama adalah istilah imam, ya. Jadi kepemimpinan bisa juga disebut dengan kata imam. Ini Allah jelaskan pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, kemudian dia menyempurnakannya. Nah, hadirin, ujian apa itu yang telah Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini terkait dengan ujian tauhid, ya. Bahwasanya Nabi Ibrahim terlahir berada di wilayah yang penuh dengan kesyirikan, bahkan berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Nah, ini yang tentunya kita dapati ada ujian besar pada diri Nabi Ibrahim, dan ternyata Nabi Ibrahim bisa bersikap tegas, bisa mempertahankan tauhid, hingga kemudian kita mendapati ada aksi pembakaran oleh Namrud terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah selamatkan itu. Nah, setelah kita mendapati Nabi Ibrahim, Allah berikan Nabi Ibrahim bisa melaksanakan dengan sempurna akan amanah yang Allah berikan padanya, maka kata Allah, qala inni ja'ilun fil li'afan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai imam bagi manusia. Nah, ini maksudnya adalah menjadi pemimpin bagi manusia. Nah, hadirin, karena menjadi pemimpin ini, kalau kita kembali pada tujuan kepemimpinan, maka jikalau seorang itu baik, seorang itu soleh, maka kesempatan besar mereka mendapatkan surganya Allah, karena akan banyak berkontribusi untuk bangsa, akan banyak berkontribusi untuk umat. Tapi juga sebaliknya, jika orang-orang tujuan tidak baik dalam memimpin, maka nerakalah akibatnya. Nah, di sini kita mendapati karena Nabi Ibrahim yakin akan amanah yang Allah berikan padanya, yaitu imam sebuah kepemimpinan, sehingga Nabi Ibrahim bertanya pada Allah terkait dengan keturunannya. Kata Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, dia berkata, ya Allah, apakah keturunanku juga? Nah, ini untuk menegaskan, menjelaskan bahwasanya apakah nanti keturunannya juga akan mendapatkan amanah yang sama. Ya, karena ini akan menjadi kebaikan tentunya, ya, karena kontribusinya pada bangsa tentunya akan sangat besar. Kata Allah, qala la yanalu ahdidz zalimin. Kata Allah, tidak menerima janjiku orang-orang yang zalim. Hadirin, ini bisa kita fahami bahwasanya keturunan Nabi saja
keturunan Rasul saja jikalau zalim tidak dipilih oleh Allah. Nah, disitulah kemudian kita punya cara, gitu ya, bahwasanya orang-orang yang zalim meskipun keturunan Rasul pun tidak boleh dipilih. Ya, dan apakah mungkin ada keturunan Rasul yang zalim? Bisa jadi. Kalau kita kembali pada Nabi Nuh alaihissalam, ada di antara putranya yang tidak saleh, ya. Ada di antara putranya yang zalim. Ya, dan di situ kemudian kita akan sama-sama berpikir logis hadirin ya, bahwasanya seorang itu tidak melihat siapa ayahnya, seorang itu tidak melihat siapa keturunannya. Tapi jikalau dia zalim, maka dia tidak termasuk yang layak untuk dipilih. Jadi istilah imam ini jikalau kita kaitkan juga pada hadis Nabawi atau kalau kita kaitkan dengan sholat ya, maka imam ini dia tentunya punya kualifikasi di situ ya. Dan imam juga ada aturannya. Kita dapati bahwasanya imam ketika buang angin otomatis bukan dimakzulkan lagi istilahnya ya. Kalau dia buang angin otomatis dia akan mundur. Ya. Nah, tapi kita prihatin tentunya jikalau ternyata ada imam yang dia sudah batal di situ karena buang angin, ternyata dia tidak juga mundur ya, karena ada aturan yang dirubahnya di sana. Jadi dia merubah bahwasanya buang angin itu tidak batal misalkan, sehingga dia tetap melanjutkan. Atau ada hal-hal yang di situ, jadi sehingga kalau kita kembali pada kepemimpinan istilah imam ini, maka imam adalah pemimpin ya. Jadi artinya Al-Quran menyebut kepemimpinan atau pemimpin adalah dengan istilah imam. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menyebut istilah pemimpin dengan istilah khalifah ya. Pada ayat 30 di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata khalifah pada ayat 30 ini yang memberikan penjelasan bahwasanya khalifah ini punya arti pemimpin. Memang dia punya arti awal, arti asalnya adalah pengganti ya. Jadi khalifah adalah pengganti dan dia juga bisa menjadi sebutan dari seorang pemimpin. Jadi kalau khulafaur rasyidin, nah itu khulafa itu jamak dari khalifah ya. Jadi artinya mereka menggunakan istilah khalifah. Jadi mereka tidak menggunakan istilah imamnya, tapi mereka menggunakan istilah khalifah itu. Nah, pada ayat yang ke-30 ini kita mendapati ketika ada kata khalifah yang diungkapkan oleh Allah pada ayat ini, wa idz qala rabbuka lil malaika, ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, akan menjadikan pengganti di muka bumi ini. Qalu, mereka menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang suka berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan yang suka menumpahkan darah. Nah, hadirin, argumentasi malaikat ini tentu karena pengalaman mereka ya, karena mereka pernah diberikan oleh Allah amanah untuk bisa menyelesaikan makhluk yang pernah Allah ciptakan di bumi untuk bisa mengelola bumi ini. Tapi yang terjadi pada mereka adalah mereka selalu yufsidu fiha, melakukan kerusakan besar di dalamnya, dan mereka juga melakukan penumpahan darah, sehingga kemudian mereka dibinasakan, dan malaikat punya tugas untuk menyelesaikan itu semuanya, termasuk diantaranya adalah iblis. Nah, jadi sehingga iblis merasa menjadi makhluk yang paling berkontribusi gitu ya. Ya, meskipun di sana ada malaikat-malaikat yang lainnya yang juga turut menyelesaikan, tapi ternyata kesombongan iblis tampak di situ ketika khalifah ini kemudian Allah ciptakan, yaitu manusia. Ya, nah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat, ya Allah, kami sudah biasa bertasbih memuji Engkau. Ya. Nah, di sini kita mendapati bahwasanya kalau kita bicara terkait dengan tasbih malaikat ya, tentunya tidak ada kurangnya tasbihnya malaikat ya. Jadi kontribusi ketaatan yang luar biasa pada mereka. Kita bisa bayangkan setiap jengkal langit berdiri malaikat, dan di sana ada kelompok-kelompok malaikat yang mereka melaksanakan ketaatan, yang takbir sampai hari kiamat, yang ruku sampai hari kiamat, yang i'tidal sampai hari kiamat, yang sujud sampai hari kiamat, yang salam juga demikian ya. Nah, hadirin, kita manusia kemudian Allah berikan amanah melaksanakan itu semua, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan setiap bagian dari yang kita laksanakan dalam salat kita dilaksanakan oleh sekelompok malaikat-malaikat itu dengan ketaatannya. Jadi kalau mereka mengatakan
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu bertasbih mensucikan Engkau ya Allah dan memuji Engkau. Ini sesuatu yang wajar sekali yang mereka utarakan. Tapi Allah menjelaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi karena pengalaman mereka tadi yang makhluk Allah ciptakan di bumi ketika itu selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, maka Allah menyangkal itu ya, bahwasanya khalifahnya akan Allah ciptakan nanti mereka tidak demikian. Nah, disinilah kemudian kalau kita manusia ini dibela oleh Allah bahwasanya kita di bumi ini tidak akan berbuat kerusakan dan tidak akan menumpahkan darah, maka itu akan sama-sama kita jaga. Kalau ada manusia-manusia yang mereka membuat kerusakan atau mereka menumpahkan darah, maka mereka bisa disebut dengan syaitan. Ya. Karena syaitan tidak hanya dari jin yang fasik, tapi juga dari manusia yang fasik juga. Nah, jadi minal jinnati wan nas ini adalah syaitan yang mereka bisa jelmaan dari manusia atau jelmaan dari jin. Nah, hadirin, jadi yang kedua kita dapati dalam Al-Quran kepemimpinan atau pemimpin disebut dengan istilah khalifah. Berikutnya yang ketiga, ada kata malik ya. Malik ini disebut hanya sekali di Al-Quran, meskipun kita mendapati ada istilah malik yang lainnya, misalkan di surah An-Nas ya. Tapi yang kita angkat ini adalah yang ada di surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat ya. Dalam bunyi Malik Yaumiddin. Ya, nah Malik Yaumiddin ini bisa kita baca panjang, boleh dibaca pendek. Jadi kalau ada seorang baca pendek, Malik Yaumiddin berarti tidak salah ya. Ya, tapi kemudian kalau kita mendapati Malik seringkali ditulis dengan panjang, berarti memang disarankan kita bisa membacanya dengan panjang dengan kata Malik. Nah, Malik ini diartikan raja atau penguasa ya. Nah, hadirin, jikalau seorang memahami terkait dengan raja atau istilah penguasa ini, maka keingat bahwasanya penguasa atau raja yang disebut dalam surah Al-Fatihah ini dikaitkan dengan Yaumiddin ya. Malik Yaumiddin ini adalah Allah ya, penguasa atau raja hari pembalasan. Jadi artinya orang-orang yang mereka jadi penguasa, orang-orang yang mereka menjadi pemimpin, mereka mesti ingat bahwasanya mereka dipastikan akan dihisab oleh Allah di hari pembalasan. Nah, jadi kalimat ini tentu mengingatkan mereka ya. Jadi jikalau istilah Malik digunakan, maka mereka ingat bahwasanya jangan sama mereka berbuat zalim. Mereka wajib untuk melaksanakan keadilannya. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan malapetaka di Yaumiddin pada hari pembalasan. Dan juga dalam kehidupan dunianya, mereka juga akan mendapatkan kesengsaraannya. Nah, hadirin, berikutnya yang keempat adalah kata wali. Kata wali ini banyak disebut dalam Al-Quran, salah satunya ada di ayat ketiga dalam surah Al-A'raf ya. Nah, di Al-A'raf ini kita mendapat istilah wali yang disebut Allah dengan bahasa atau dalam bentuk jamak. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang telah diturunkan pada kamu sekalian, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Wala tattabi'u min duni awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain daripadanya sebagai wali-wali atau sebagai wakil-wakil. Ya, jadi wakil, pemimpin juga bisa disebut dengan wali, ya, disebut dengan wakil. Ya, qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari kamu sekalian yang dapat mengambil pelajaran. Nah, hadirin, jikalau pemimpin itu disebut dengan istilah wali, maka diingat bahwasanya wali itu punya tugas untuk ittabi'u ma unzila ilaikum. Ya, tugas mereka adalah mengikuti wahyu yang telah Allah turunkan. Ya. Wala tattabi'u min duni awliya, dan mereka tidak boleh mengikuti selain daripada wahyu yang Allah turunkan itu. Ya, jadi artinya kalau disebut dengan wakil, berarti ini adalah wakil Allah, gitu ya. Wakil Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Jadi sehingga tujuan itu tentunya tidak mungkin dilupakan oleh seorang imam atau seorang pemimpinnya. Ya, berikutnya yang kelima adalah istilah ulil amri, yang insya Allah kita sudah sering kali mendengar istilah ulil amri ini. Banyak juga tersebar dalam Al-Quran, diantaranya ada pada ayat 59 di surah An-Nisa. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang telah beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, di sini kita mendapati ada kata atiu kepada Allah ya. Nah, pada Rasul juga ada kata atiu. Tapi pada wa ulil amri minkum, Allah hanya menyebut dengan huruf ataf saja ya.
Jadi Allah tidak mengulang dengan kata ati'u, menunjukkan bahwasanya ketaatan kita pada Allah 100%. Tidak mungkin ada yang salah di sana ya kalau kita betul-betul taat pada Allah. Begitu juga dengan ketaatan kita pada Rasulullah ya, 100% karena Rasul adalah maksum, Rasul tidak mungkin salah. Nah, tapi kalau pada ulil amri, nah itu ada kemungkinan ulil amri bisa salah ya, sehingga kita mendapati pada kata ulil amri tidak diberikan kata ati'u, tapi hanya maktuf dari kata sebelumnya ya. Ya, wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kamu sekalian. Fa in tanaza'tum fi syai', jikalau kalian berselisih dalam sesuatu, faruddu ilallah, maka kembalikan itu pada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. Jadi kalau ada perselisihan, kembalinya adalah kembali pada Allah dan Rasulnya. Artinya kita kembali pada Al-Qur'an, kita kembali pada hadis Nabi, ya. Nah, di sini in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, jadi yang kelima di sini kita mendapati istilah pemimpin disebut juga dengan istilah ulil amri. Nah, yang terakhir adalah istilah sultan, hadirin ya. Sultan ini disebut hingga 39 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya ada surah Ar-Rahman ayat yang ketiga-tiga. Ya, di sini kita mendapati ada kata sultan, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia. Ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi. Ya, jikalau kalian mampu untuk menembus penjuru langit dan bumi, famfudu, maka tembuslah. La tanfuduna illa bisultan, kamu sekalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan sultan, nah, dengan kekuasaan. Nah, di sini hadirin kita mendapati kuasa yang dimaksud adalah kuasa Allah ya. Ya, jadi kalau itu adalah kuasa Allah, maka seorang pemimpin bisa juga disebut dengan sultan. Jadi di wilayah-wilayah tertentu mungkin kita mendapati ada pemimpin yang disebut dengan istilah sultan. Jadi ini ada istilah Al-Quran yang digunakan, dan kita bisa teringat dengan kalimat-kalimat yang ada pada ayat ini, bahwasanya sesuatu itu akan bisa ditembus ketika mereka menggunakan sultan ya, karena memang kekuasaan ini menjadi hal yang luar biasa di situ ya. Nah, hadirin, itu insya Allah terkait dengan terminologi kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, yang kemudian selanjutnya kita masuk di bagian B, yaitu asasul imamah atau dasar-dasar kepemimpinan. Nah, dasar kepemimpinan ini yang pertama ini dijelaskan pada ayat 144 dalam surah An-Nisa terkait memilih pemimpin tidak boleh memilih yang kafir ya. Nah, pada ayat yang ke-144 ini Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu sekalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, hadirin, al-kafirin ini bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama adalah kafir i'tiqadi. Nah, kafir i'tiqadi secara akidah adalah kafir atau non-muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah kafir amali. Nah, kafir amali ini kembali pada muslim yang ingkar ya. Jadi muslim tapi tidak sholat, muslim tapi tidak puasa. Nah, itu berarti muslim yang kafir amali ya. Ya, nah disinilah kemudian kita dapat dihadirin bahwasanya ketika kita mendapati calonnya sama-sama muslim, maka umat bisa menilai gitu ya. Mana yang ingkar secara amali, maka tidak mungkin akan dipilih jika ingkar secara amali ya. Nah, karena seringkali kaum muslimin mereka melihat label Islamnya saja. Ya, kalau semuanya muslim mereka bingung ya. Nah, makanya pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas, mereka tentunya akan mengikuti bagaimanakah Al-Quran sudah mengarahkan mereka, bahwasanya Allah mengarahkan karena kepemimpinan ini adalah wajib untuk menegakkan keadilan agar umat tidak terdolimi, maka Allah memberikan pesan-pesan seperti ini agar sama-sama kita jalankan. Kalau umat dilarang untuk memilih pemimpin yang kafir, maka jangan sampai mereka hanya memaknai kafir itu adalah yang bukan muslim ya. Muslim pun bisa kafir dalam istilah kafir amali. Ya, jadi sehingga seorang yang memilih akan bisa jeli dalam melakukan pemilihannya itu. Ya. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina, apakah kamu sekalian ingin Allah menjadikan itu sudah menjadi bukti yang nyata untuk Allah menyiksa kamu sekalian. Jadi artinya hadirin, jikalau orang-orang yang mengaku beriman mereka melanggar ya, dilarang oleh Allah memilih pemimpin-pemimpin yang al-kafirin, tapi ternyata mereka melakukannya. Itu sudah menjadi bukti Allah untuk menyiksa mereka.
Nah, hadirin, bagaimanakah siksa yang Allah timpakan pada mereka itu bisa bervariasi, bisa bermacam-macam. Siksa itu tidak hanya yang menimpa fisik seseorang ya. Siksa itu juga bisa terjadi. Misalkan ketika Allah memberikan anugerah kekayaan alam yang luar biasa, tapi mereka tidak bisa menikmatinya, itu juga termasuk di antara adab yang ada. Ya. Ya, nah hadirin, kalau kita kembali pada Nabi Ibrahim tadi, ya, yang Allah jadikan sebagai imaman itu sampai keberkahannya dirasakan hingga di detik ini, gitu ya. Wilayah yang gersang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air awalnya, tapi memberikan keberkahan di sana dengan doa-doa Nabi Ibrahim. Jadi sementara wilayah atau negeri yang katanya batu dan kayu bisa menjadi tanaman, belum tentu masyarakatnya mereka menikmati anugerah yang Allah berikan, yang Allah titipkan di situ. Ya, dan itu ada bagian daripada adab yang Allah jelaskan bahwasanya jikalau orang-orang itu mereka sudah mengingkari pesan-pesan ayat ini, mereka dilarang untuk memilih yang al-kafirin, tapi ternyata mereka tetap melakukannya, maka itu sudah menjadi sultan, menjadi bukti Allah untuk menghukum mereka. Nah, berikutnya adalah yang kedua dalam asas al-imamah ini, dasar-dasar kepemimpinan. Yang kedua adalah terkait la yulaibul Islam pada ayat 57 di surah Al-Maidah. Ini tidak mempermainkan atau tidak melecehkan atau tidak menghina Islam ya. Nah, hadirin, pada ayat yang ke-57 ini Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Kalian jangan menjadikan orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan hinaan dan candaan. Ya, jadi Islam dibuat canda-candaan, ya, Islam dihina-hina. Nah, di sini kita mendapati ketegasan yang Allah jelaskan bahwasanya tipe orang-orang seperti itu tidak boleh dipilih. Ya, jadi selain yang pertama tadi kita mendapati laisal kafir, tidak yang kafir. Yang kedua, tidak yang mempermainkan atau yang menjadikan Islam sebagai hinaan atau candaan atau lelucon. Minal ladina utul kitab, di antara orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu ahlul kitab sebelumnya, min qablikum wal kuffar awliya, karena orang-orang kafir menjadi wali-wali mereka, menjadi wakil-wakil mereka. Ya, nah hadirin, jadi kalau ada muslim yang melecehkan agamanya, nah itu nanti berarti auliyanya, nanti yang akan membantunya, yang akan membelanya adalah orang-orang kafir ya. Muslim yang beriman tidak mungkin, ya, bahkan muslim yang beriman ini mestinya memberikan peringatan pada mereka-mereka yang melakukan itu, gitu ya. Kalau ternyata ada membelanya, maka pembela-pembela itu disebut Allah sebagai al-kufar. Dan kita ingat al-kufar di ayat ini tidak berbeda dengan kata al-kafirin di ayat yang ke-144 di An-Nisa tadi ya. Ya, bahwasanya bisa kafir i'tiqadi, bisa kafir amali. Ya, boleh jadi ada yang membelanya adalah orang-orang Islam juga, tapi mereka adalah muslim-muslim yang ingkar secara amali, secara perbuatan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kalian sekalian pada Allah jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, hadirin, jadi orang yang mengaku beriman maka mereka wajib takwa pada Allah ya, dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, pesan-pesan takwa ini bahkan menjadi pesan yang wajib di setiap Jumat ya, tentunya agar kita kaum muslimin kita punya target untuk melaksanakan ketakwaan itu. Ya, jadi ketakwaan tidak hanya kita laksanakan dalam ranah melaksanakan rukun Islam saja ya, tapi juga terkait dengan memilih pemimpin. Di situ wajib ada ketakwaan di sana. Ya, jadi yang pertama tadi dilarang memilih pemimpin yang al-kafirin, yang kedua dilarang memilih pemimpin yang melecehkan, yang menghina agamanya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah yufaddilu amrul ummah. Ya, ini mengutamakan urusan umat ya, hadirin. Jadi memilih pemimpin yang mengutamakan urusan umat, bukan yang mengutamakan urusan golongan atau pribadi, gitu ya. Nah, ini dalam ayat yang ke-8 dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada, ya. Jadilah kalian penegak-penegak bil qisti ya, penegak-penegak keadilan sebagai saksi-saksi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, janganlah kebencian pada suatu kaum menjadikan kamu sekalian tidak mampu berbuat adil. Nah, ini kalau pemimpin, kalau bangsa itu semua adalah rakyatnya,
maka tidak boleh ada diskriminasi di sana. Nah, tidak boleh kemudian ada perbedaan di antara mereka. Jadi semuanya berhak mendapatkan keadilannya. Ya, jikalau yang sekelompok lain diintimidasi, yang lainnya dianiaya, yang lainnya kemudian diberikan sesuatu, nah itu menunjukkan bahwasanya pemimpin itu sudah punya tipe tidak yufadilul ummah, tidak yufadil amral ummah ya. Jadi mereka sudah tidak mengutamakan urusan umat lagi, hanya mengutamakan urusan pribadi dan golongannya. Nah, yang model begini berarti Al-Qur'an melarang untuk memilih yang tipe-tipe itu, hadirin ya. I'dilu huwa aqrabut taqwa, lakukan atau laksanakan keadilan karena itu lebih mendekati pada takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian pada Allah. Innallaha khabirum mimma ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya Allah akan benar-benar teliti terhadap perbuatan-perbuatan manusia itu. Ya, jadi kalau mereka adalah pemimpin-pemimpin, apapun yang mereka lakukan, Allah sangat teliti terhadapnya. Allah akan menghisapnya, Allah memberikan hukuman jika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita diingatkan bahwasanya jika seorang atau jika bangsa itu ingin punya pemimpin yang baik, maka tidak boleh memilih yang mereka tidak mengutamakan umat ya. Jadi kalau yang tanpa hanya mengutamakan golongannya saja, maka tidak layak dipilih. Nah, hadirin, kalau kemudian kita ingin tahu dari manakah kita tahu kalau ada calon pemimpin yang mereka tidak mengutamakan umat ya, hanya mengutamakan golongannya saja atau pribadinya atau keluarganya saja, maka track recordnya bisa dilihat. Apalagi masa sekarang kita lebih mudah untuk mencari latar belakang seseorang ya, bagaimana kiprahnya, apakah dia termasuk orang-orang yang mereka tidak melakukan diskriminasi atau mereka termasuk orang-orang yang melakukannya, kita bisa tahu di situ. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir pada asas al-imamah, dasar kepemimpinan ini, yang terakhir adalah itu sifat min asma'il husna. Ya, mereka punya sifat di antara sifat-sifat asma'ul husna atau sifat Allah ya. Ya, jadi kalau Allah itu Rahman dan Rahim, ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, maka pemimpin itu akan mengasihi sesama ya. Pemimpin akan menyayangi sesama. Pemimpin tidak mungkin akan menakut-nakuti, apalagi pemimpin kemudian melakukan teror terhadap rakyatnya, tidak mungkin ya. Jadi kalau ada tipe-tipe pemimpin yang melakukan teror pada rakyatnya, menunjukkan bahwasanya mereka tidak mewarisi sifat-sifat Allah. Ya, jadi pemimpin mesti begitu ya. Jadi kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka pemimpin diharapkan punya sifat itu sehingga mereka bisa mengayomi rakyatnya, mereka bisa mengayomi masyarakat. Begitu juga dengan Asmaul Husna yang lainnya, misalkan Ar-Razzaq ya, yang Maha memberi rezeki di situ. Ya, maka kemudian bagaimanakah pemimpin itu akan memberikan atau membuka lapangan pekerjaan untuk bangsanya, memudahkan mereka untuk mendapatkan itu, bukan menaikkan pajak setinggi-tingginya, tidak ya. Ya, jadi pekerjaan sudah sulit ya, mereka tidak bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan, tetapi ternyata rakyat dibebani dengan pajak yang sangat tinggi. Nah, itu yang tentunya bisa dilihat ya. Jadi artinya umat mereka bisa rasional dalam memilih bahwasanya jikalau si fulan tidak punya sifat-sifat di antara Asmaul Husna, maka mereka termasuk yang tidak boleh dipilih. Jadi memilih di antaranya yang punya sifat-sifat itu ya. Jadi punya sifat mengayomi, punya sifat menyayangi, jadi sehingga kehidupan itu akan menjadi baik. Ya, berikutnya yang terakhir kita masuk di khosaisul imam, karakteristik pemimpin ya. Nah, hadirin, kalau kita bicara karakteristik pemimpin, ini nanti kalau kita akan dengan hadis-hadis Nabi juga dengan Al-Qur'an, maka kita mendapati 4 hal yang insya Allah sudah sering tidak hanya terdengar oleh kita ya, tapi mungkin kita semuanya juga sudah melaksanakan karakteristik Rasulullah itu ya. Karena menjadi pemimpin tidak hanya menjadi pemimpin dalam sebuah negara, tetapi dalam keluarga juga seorang bisa menjadi pemimpin ya. Termasuk seorang bisa memimpin dirinya sendiri di situ. Ya, nah yang pertama insya Allah kita sudah sama-sama tahu adalah siddiq ya. Nah, ini jujur. Nah, hadirin, terkait dengan kejujuran ini Allah menegaskan dalam beberapa hal terkait dengan surah Al-An'am ayat yang ke 152. Ini Allah menyebut dengan wa'uful kaila wal mizana bil qisti. Penuhilah timbangan dan takaran dengan cara adil. Ya, jadi artinya orang yang jujur itu mereka dalam perilakunya itu sudah memastikan bahwasanya mereka tidak curang gitu ya.
Kalau seandainya mereka berjual beli, maka mereka akan memenuhi timbangan dan takaran. Kita ingat bahwasanya ada sebuah bangsa yang telah Allah hancurkan, Allah binasakan karena mereka tidak jujur dalam berjual beli, mereka mengurangi timbangan dan takaran, dan itu adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Hadirin ya. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin kita bahkan mendapati ancaman bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Ya, nah, apa maksudnya hadirin terkait dengan siddiq di sini, kejujuran. Jadi seorang tentu akan bisa melihat ya, karena umat itu dianjurkan untuk iqra, membaca dan membaca agar mereka tahu mana yang jujur, mana yang tidak gitu ya. Ya, jadi kalau sudah ada tanda-tanda ketidakjujuran, maka di situ akan bisa membawa malapetaka ya. Ada yang jujur, ada yang tampak curang gitu ya. Tapi ternyata ada umat yang mereka tidak rasional dalam melakukan pilihan. Ya. Ternyata ada umat itu yang mereka lebih memilih yang curang dibandingkan pilih yang jujur gitu ya. Jadi Allah berikan yang jujur, tapi ternyata mereka pilih yang curang. Itu tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, jadi tidak main-main di situ terkait dengan siddiq hadirin ya. Nah, ini kalau kita kembali pada sirah sahabat ya, kita akan diingatkan dengan istilah siddiq ini hadirin, bahwasanya seorang jika sudah memulai dengan ketidakjujuran, maka itu nanti efeknya akan sangat memprihatinkan ya. Ini kalau kita kembali pada istilah ketidakjujuran yang pernah terjadi di masa peralihan setelah Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah di situ ya. Nah, itu ada tanda-tanda ketidakjujuran di situ. Yang pada akhirnya Muawiyah memimpin, dan apa yang terjadi hadirin setelah ada ketidakjujuran di sana, ternyata tidak disangka-sangka oleh para ulama di Madinah ketika itu. Apa yang terjadi? Ibu kota Madinah berpindah ke Damaskus. Ya, para ulama di Madinah tidak bisa mengontrol, gitu ya. Kenapa? Karena sudah jauh dari wilayah Madinah. Ya. Kalau ada yang bersuara keras sedikit saja bisa ditangkap ya. Makanya diantaranya Hasan al-Basri rahimahullah itu lebih memilih untuk menjauh gitu ya. Kenapa? Karena kalau berada di situ tidak bisa membiarkan ketika bicara nanti bisa ditangkap sehingga kemudian aset-aset tadi dirinya adalah aset ya. Nah, itu dia tidak bisa menggampangkan dakwahnya di situ. Ya, dan kemudian apa yang terjadi hadirin? Ada perubahan yang besar yang tidak disangka-sangka. Apa itu? Ternyata sistem kepemimpinannya menjadi monarki absolut. Ya. Jadi setelah Muawiyah, ternyata tidak ada pemilihan di sana. Ternyata diturunkan pada anaknya ya, pada Yazid. Setelah Yazid diturunkan pada anaknya terus dan begitu seterusnya. Ya, hingga terjadi tragedi yang tentunya sangat memprihatinkan bagi kaum muslimin. Ya, jadi cucu Rasulullah bersama keluarganya dibantai di Karbala. Ya, ini tentunya hal-hal yang menjadikan kita prihatin hadirin ya, kalau kita bicara terkait dengan siddiq di situ ya, kejujuran, bahwasanya jikalau sudah dimulai dengan kecurangan, ketidakjujuran di situ, dampaknya ternyata tak terbayang ya. Ya, jadi kalau berawal dari ketidakjujuran ini tentu akan sangat berbahaya. Nah, bagaimana umat akan bisa memberikan penilaian dalam pilihan mereka ya? Ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan siddiq ya. Nah, siddiq ini juga termasuk yang akan jujur dalam mempertahankan akidah ya, atau mempertahankan tauhid. Ya, jadi kalau setiap hari kita dalam sholat kita mengulang syahadat dalam tahiyat kita ya. Nah, ini bentuk bahwasa kita ini berikrar bersumpah kepada Allah kalau kita mengakui Allah Tuhan kita dan Rasul utusannya ya. Maka kita akan samina wa ta'na. Nah, ini termasuk pemimpin-pemimpin, maka mereka juga wajib untuk mempertahankan tauhidnya. Nah, selain itu, mereka juga dalam hidupnya mesti halal oriented gitu ya. Jadi hidupnya mesti tadi dipastikan apa yang dia dapat halal gitu ya. Ya, kalau dia tidak halal oriented, maka dia bisa korupsi di situ. Ya, jadi sehingga apa yang dia dapat dipastikan halal. Nah, inilah tadi terkait dengan kejujuran ya. Jadi kalau sudah dimulai dengan kejujuran, maka insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan di sana. Tapi kalau dimulai dengan ketidakjujuran, dimulai dengan kecurangan, maka ya tauhid juga tidak dijaga. Kemudian tidak ada hal oriented di sana. Semuanya sebagai tabrak gitu ya. Ya, berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah
amanah ya. Nah, insya Allah amanah ini bentuk master dari yang diartikan dengan kepercayaan ya atau terpercaya. Ya, nanti kalau menggunakan isim fa'ilnya jadi amin gitu ya. Tapi kalau isim masternya di sini dengan istilah amanah. Nah, hadirin, kalau kita bicara terkait dengan amanah dalam surah Al-Baqarah ayat 283, ini Allah menjelaskan dengan kalimat fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Orang yang diberikan amanah wajib melaksanakan amanah itu. Jadi hadirin, kalau seandainya seorang tidak disumpah, tidak disuruh berjanji ya, tapi kalau dia sudah diberikan amanah, maka dia wajib melaksanakan amanah itu, tidak bisa tidak ya. Kalau sampai dia tidak melakukannya, maka dia akan bertanggung jawab terhadap itu semuanya. Begitu juga dalam penjelasan di ayat 27 surah Al-Baqarah, bahwasanya orang yang tidak melaksanakan amanah itu, maka mereka termasuk orang-orang yang quduna ahdallah, mereka termasuk yang melanggar janji terhadap Allah ya. Nah, janji apa itu? Ya janji kita semuanya terhadap Allah. Kita ingat bahwasanya ketika kita berusia 121 hari dalam rahim ibu kita masing-masing, kita ditiupkan rohnya dan kemudian uh, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu ya? Maka semua akan berkata atau menjawab qalu bala syahidana. Yang mereka menjawab tentu atau pasti kami bersaksi terhadap itu ya. Makanya jikalau bayi itu lahir dinyatakan dia sebagai muslim ya, kecuali orang tuanya yang yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisani, yang menjadikan dia Nasrani, Majusi atau Yahudi adalah orang tuanya. Ya, jadi kalau dia lahir menjadi muslim di situ karena memang dia pernah berikrar, bersumpah dan berjanji itu. Makanya kemudian ketika ada orang-orang yang mereka tidak melaksanakan amanah itu, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang melanggar janji terhadap Allah. Nah, kemudian hadirin, bagaimanakah kalau misalkan kita memilih pemimpin yang amanah itu gitu ya? Dari manakah kita bisa melihatnya ya? Maka kita bisa lihat dari dua sisi di situ hadirin ya. Jikalau pemimpin ini pernah menjabat gitu ya. Nah, kita bisa lihat track record ketika dia menjabat ya, apakah ada kenaikan harta yang tidak wajar di situ. Ketika ada kenaikan harta yang tidak wajar berarti itu terindikasi dia tidak amanah. Kalau wajar maka insya Allah akan ada indikasi amanah dalam kepemimpinannya sebelumnya. Nah, kalau ternyata dia berlatar belakang pengusaha, maka kita bisa lihat di situ track recordnya ya. Jadi apakah dia ini menggunakan kekuasaan untuk melancarkan bisnisnya ya, tapi tidak memberikan kelancaran pada yang lain-lainnya ya. Nah, itu tadi hadirin terkait dengan amanah di situ ya. Jadi sekarang tidak ada yang sulit ya, kalau umat itu benar-benar ingin mencari bukti yang nyata, terkadang itu mereka insya Allah bisa mendapatkannya ya. Jadi seperti itu kalau kita akan menilai pemimpin itu, calon pemimpin ini amanah atau tidak ya, maka latar belakangnya, perjalanannya itu bisa dilihat ya. Dan di situ kita bisa lihat tadi terkait dengan dua kemungkinan ya, berlatar belakang pejabat atau berlatar belakang pengusaha. Yang berikutnya yang ketiga adalah tablik ya hadirin, balagha yuballighu tablik ya. Nah, jadi tablik ini, kalau kita kembali pada surah Al-Maidah ayat yang ke-67, ini Allah menjelaskan ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, jadi ini artinya karena tadi sudah memilih pemimpin yang beriman begitu ya. Jadi pemimpinnya ini wajib untuk melakukan tablik di sana, menyampaikan apa yang telah Allah turunkan dari wahyu itu ya, untuk bisa menegakkan keadilan. Fa'ilam taf'al fama ballaghta risalatan, jika engkau tidak melakukannya berarti engkau tidak menyampaikan tabligh. Nah, di sini ya kemudian kita mendapati bagaimanakah tabligh itu mesti dilaksanakan ya. Jadi kita semuanya wajib melaksanakan tabligh, menyampaikan pada yang lainnya, apalagi seorang pemimpin ya. Ya, jadi mereka punya kewajiban terhadap itu. Ya. Nah, hadirin, disinilah kemudian kita juga tidak hanya menilai pemimpin itu bisa melaksanakan tabligh ya, tapi juga masyarakat yang memilih mereka juga bisa memberikan penilaian terkait dengan tabligh itu ya. Jadi kalau ini terkait dengan komunikasi, maka dia punya komunikasi yang baik ya. Jadi menyampaikan ini kan termasuk komunikasi yang baik. Jadi
baik kata-katanya pada siapa saja, baik pada masyarakat miskin atau masyarakat yang lainnya, maka tetap berkata-kata baik ya. Jadi kalau calon pemimpin dia hanya berkata-kata baik pada orang-orang kaya, sementara dia berkata-kata kasar pada orang-orang miskin, menunjukkan bahwasanya dia tidak punya karakter tablik di situ. Ya. Nah, inilah kemudian kita bisa memberikan pelayanan hadirin ya. Jadi kalau calon pemimpin itu dia bisa mengisi di forum-forum nasional, yang satu di forum-forum lokal. Kenapa masyarakat tidak memilih yang bisa mengisi di forum-forum nasional ya? Kalau ternyata calon itu bisa mengisi di forum-forum internasional, nah kenapa mereka tidak memilih yang bisa mengisi di forum-forum internasional ini? Karena dimungkinkan bahwasanya dia akan lebih berpengalaman di situ. Ini kalau kita terkait hadirin jikalau kejujurannya skornya sama gitu ya. Dan amanahnya juga skornya sama, maka bisa kita lihat di tabliknya di situ untuk bisa memberikan penilaian. Apalagi jikalau dari kejujurannya sidiknya sudah berbeda, yang satu sidik, yang satu tidak, satu amanah, satu tidak. Nah ini otomatis masyarakat mesti mereka berpikir cerdas dalam memilih bahwasanya apa yang mereka lakukan semuanya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan sampai umat menjadi umat yang pragmatis gitu ya. Nah, jadi mereka memilih karena dikasih sesuatu. Ya, karena tugas mereka adalah untuk bisa memilih pemimpin yang adil agar keadilan bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di bumi itu. Nah, hadirin berikutnya. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah fatonah ya. Nah, fatonah ini diartikan cerdas ya, kecerdasan di situ. Ya, karena ini bentuknya isim, bentuknya masdar ya, jadi diartikan kecerdasan. Ya, ini dalam ayat 77 dalam surah Al-Qasas ya, kita mendapati ada penjelasan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya, carilah apa fima atakallahu darul akhirah ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah untuk akhiratmu dan jangan engkau lupakan dunia. Jadi ini artinya jika pemimpin itu sudah orientasinya dunia saja, padahal mestinya orientasinya adalah akhirat ya. Tapi mereka tidak boleh lupa dunianya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, ternyata hanya dunia tujuannya bukan akhirat. Nah itu yang disebut dia tidak fatonah, tidak cerdas ya. Nanti dalam hadis Nabi kita mendapati ada penjelasan terkait dengan al-kaisu man dana nafsah ya. Orang yang cerdas itu adalah yang evaluasi dirinya wa yatafakkur lima ba'dal maut dan dia berpikir untuk selamati nanti. Jadi artinya kalau dia cerdas maka dia akan berusaha untuk adil karena semua akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya, jadi sehingga orang yang cerdas itu mereka tidak mungkin akan ngawur ya. Mereka tidak mungkin akan asal tapi mereka akan memimpin tentunya dengan tadi dengan siddiq, dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan tabliknya, dan dengan kecerdasannya itu untuk selalu mengevaluasi apa yang telah dilakukannya ya, agar semua bisa menjadi baik. Nah, hadirin, ya, itu insya Allah di antara yang kita bahas di sore ini terkait dengan kepemimpinan Al-Quran. Dan untuk tadi yang terakhir ya, dan menjelaskan terkait dengan fatonah tadi ya. Ya, jadi kalau misalkan calon pemimpin itu skornya semuanya sama, sidiknya sama, kemudian amanahnya sama, tablignya juga sama ya, maka di fatonahnya bisa kita lihat ya. Jadi kalau yang satu hanya bisa bahasa Indonesia saja, yang satu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kenapa tidak dipilih yang bisa bahasa Inggris itu ya? Kalau yang satu bahkan bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kenapa ya tidak dipilih yang bahasa Arab dan bahasa Inggris ya? Jikalau skornya sama. Tapi kalau skornya sudah berbeda sejak awal, nah itu tentunya umat tentunya akan lebih gampang dalam memberikan penilaian-penilaian itu. Nah, hadirin rahimakumullah, insyaallah itu yang kita bahas di sore hari ini terkait dengan kepemimpinan dalam Al-Quran. Jadi semoga kita bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tadi. Ini adalah pesan-pesan Allah untuk kita semuanya agar kita punya kontribusi di situ ya. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh golput ya, karena kita dituntut untuk bisa turut menciptakan keadilan ya, dengan cara kita memilih pemimpin yang siddiq, yang amanah, yang tablik dan yang fatonah.
Jadi semoga dengan usaha kita yang baik itu akan bisa menjadikan kita memiliki sebuah baldah negara yang thayyibah wa rabbun ghafur, ya, negara yang baik yang diberikan ampunan oleh Allah, sehingga aset-aset yang Allah titipkan di negeri itu bisa dinikmati oleh seluruh yang ada di wilayah itu. Yaitu insya Allah handirahmatullah terkait dengan bahasan kita sore ini. Silakan yang ingin berdiskusi seputar topik. Ya, silakan. Ketika nanti dalam pemilihan kan satu suara seorang seorang bijak atau beribu itu sama seperti satu orang yang ya ibaratnya kayak apa ya, betul katanya itu kan kayak saya emang itu kalau dulu kan enam sahabat saya berkumpul ya itu kan bisa terus seperti ini kayaknya kayak itu bisa ditambahkan dengan hal itu satu suara itu disamakan dengan satu suara yang berarti di seluruh orang. Ya. Ya, itu memang menyedihkan juga ya. Kenapa? Karena konsep Al-Quran itu kan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur ya. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan tidak beriman. Qalilan ma yashkurun, sedikit yang bersyukur, qalilan ma yu'minun, sedikit yang beriman. Jadi memang kalau satu orang satu suara ya memang nanti di situ kita mendapati apa hasilnya ya, bahwasanya ya berat gitu ya, berat karena semua orang disamakan di situ ya. Tapi di situ dalam bentuk prinsip demokrasi yang diangkat di negeri kita ini ya akan sama-sama kita taati di situ ya. Nah, yang penting tadi masyarakat mereka menjadi pemilih rasional. Hadirin, kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Amerika gitu ya, sebetulnya di Indonesia ini pemilih itu lebih besar persentasenya ya dibandingkan Amerika. Amerika tidak sampai 70%. Indonesia lebih tinggi daripada itu ya. Tapi yang membedakan adalah di Amerika pemilihnya rasional. Mereka bisa membandingkan gitu ya. Di Indonesia rata-rata irasional. Ya. Jadi mereka tahu ini jujur, ini curang, dipilih yang curang. Ini amanah, ini tidak, track recordnya kelihatan, dipilih yang tidak amanah. Itu yang terjadi. Ya. Nah, dikasih sembako saja dia sudah tertarik di situ ya. Ya. Nah, dia tidak ingat bahwasanya ketika pajaknya ditinggikan, ketika pajak dinaikkan, mereka juga akan tercekik gitu ya. Nah, mereka tadi hanya menerima 50.000, menerima 100.000 ya. Nah, tapi ternyata kemudian nanti pajak naik, ini naik, itu naik ya. Mereka tidak menyadari terkadang itu, artinya irasional. Jadi tidak rasional jikalau terpikir di situ ya. Ya, jadi persentasenya tinggi gitu ya yang memilih, tapi ternyata pemilihnya rata-rata irasional. Nah, itu yang kita sama-sama prihatin ya. Maka tugas kita semua adalah tadi tabligh ya. Tugas kita adalah menyampaikan ya. Jadi agar kehidupan kita ini bisa menjadi kehidupan yang berkah gitu ya. Kita bisa ingat tadi terkait dengan ayat pertama yang kita bahas terkait Nabi Ibrahim ya. Allah berikan amanah wilayah yang gersang, tidak ada apa-apa di sana. Tapi bisa memberikan keberkahan hingga saat ini, doanya sampai di saat ini bisa dirasakan. Sementara negeri yang Allah titipkan berbagai macam aset di sana yang melimpah ruah, ternyata bangsanya tidak merasakan itu. Yang merasakan adalah asing gitu ya. Ya, makanya masyarakat mereka mesti rasional dalam memilih. Nah, itu insya Allah. Ya cukup. Ya, sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri bersama dan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.